patutnya Wan Kuzan dah join kita, ya. Wan Kuzan dah join kita. Pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Defender, 27 years old. Dia sekarang main kelab Go Ahead Eagles Division 1. Langkah naturalisasi adalah salah satu cara yang kini diterapkan Indonesia untuk memperkuat skuad mereka. Tercatat sudah ada lebih 10 pemain naturalisasi yang kini memperkuat tim Garuda dan hampir semuanya memiliki darah Indonesia. Cara itu ternyata coba ditiru oleh Malaysia dalam 1 tahun terakhir. Mereka mulai mencari pemain keturunan di Eropa. Hasilnya, ada beberapa pemain yang kini mulai didekati oleh tim Harimau Malaya. Salah satunya adalah Mats Dijil, pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Namun bukannya berhasil, Malaysia malah malu sendiri karena pemain yang mereka incar ternyata tak bisa dinaturalisasi. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, beberapa waktu yang lalu, salah satu fanbase sepak bola Malaysia membuat postingan tentang Mats Dijil. Menurut mereka, pemain berusia 27 tahun tersebut sudah menyelesaikan dokumennya sebagai salah satu syarat naturalisasi. Jika itu benar, maka Mats Dijil tinggal menunggu proses naturalisasinya selesai agar segera bisa membela timnas Malaysia. Tentu sebuah kabar yang sangat membahagiakan bagi fans negeri jiran, karena mereka kira bisa mendapatkan pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, yakni Eredivisie. Namun, mimpi fans Malaysia tampaknya harus pupus jika melihat postingan Federasi Sepak Bola mereka, di mana dalam postingan tersebut, FAM menilai jika Mats Dijil tidak bisa dinaturalisasi. Alasan Mats Dijil tidak bisa dinaturalisasi adalah soal syaratnya yang tidak bisa dipenuhi. Syaratnya pemain bisa dinaturalisasi adalah jika yang bersangkutan maksimal memiliki garis keturunan sampai kakek atau neneknya. Jika lebih dari itu, maka sudah tidak bisa dinaturalisasi. Untuk kasus Mats Dijil sendiri, ia memang memiliki garis keturunan Malaysia, namun keturunan itu ia dapatkan dari buyutnya, sehingga hal tersebut belum memenuhi syarat berdasarkan aturan dari FIFA. Ayo bangku kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Mats Dijil pemain yang cukup menonjol bersama klubnya. Sejatinya, jika berhasil menaturalisasi Mats Dijil, itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar bagi Malaysia. Karena jika melihat karir Mats Dijil di Eropa, karirnya cukup lumayan. Kini di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, Mats Dijil telah menjadi pemain utama di tim Go Ahead Eagles. Selain menjadi skuad utama, dirinya juga menjabat sebagai kapten di tim tersebut. Soal peran di lapangan, Mats Dijil bisa bermain sebagai bek kanan, namun ia juga bisa bermain di posisi lain seperti bek tengah dan gelandang sayap. Mats Dijil adalah teman JITZ saat masih di Belanda. Uniknya, Mats Dijil ternyata adalah mantan rekan satu tim dari JITZ. Keduanya pernah bermain bersama di Go Ahead Eagles. Namun untuk saat ini keduanya berpisah karena Bang J sudah pindah ke Italia bersama Venezia. JITZ pastinya akan sangat senang jika seandainya Mats Dijil bisa membela Malaysia karena keduanya bisa bertemu dengan membela negara masing-masing. Namun saat ini, JITZ tahu jika rekannya tersebut sudah tidak bisa dinaturalisasi oleh Malaysia.
ingin meniru Indonesia tapi malah malu sendiri. Dengan apa yang dilakukan Malaysia, mereka pastinya ingin meniru Indonesia yang sudah terbukti sukses soal pemain naturalisasi. Namun sayang, niat dari Malaysia malah gagal total karena pemain yang ingin mereka naturalisasi ditolak FIFA. Kini dengan kegagalan yang dialami oleh Malaysia, mereka seharusnya malu kepada Indonesia karena sebelumnya tim Harimau Malaya sudah pamer di media jika mereka akan segera mendapatkan pemain grade A. Tapi nyatanya hal itu sudah tidak mungkin terjadi. Fans Malaysia ngamuk dan menyalahkan media sendiri. Efek dari rasa malu tadi, kini fans Malaysia malah ngamuk kepada media mereka sendiri. Mereka banyak menyalahkan media yang selalu koar-koar soal pemain naturalisasi yang saat itu langsung disombongkan ke Indonesia. Tapi kini saat pemain yang dimaksud sudah tidak bisa dinaturalisasi, media itu malah diketawain balik oleh fans Indonesia. Selain diketawain, media itu juga mendapatkan amukan dari fans sepak bola Malaysia. Malaysia masih berusaha menaturalisasi pemain lain. Meski gagal menaturalisasi Matt Dejil, Malaysia kini belum menyerah. Kabarnya mereka akan terus berusaha melakukan naturalisasi untuk pemain lain. Contohnya Josh Brownhill, pemain yang saat ini bermain untuk Burnley. Jika proses naturalisasinya lancar, Brownhill sudah bisa menjalani debut pada bulan November mendatang. Dan dirinya secara otomatis akan menjadi pemain termahal ASEAN, mengalahkan Max Hilgers, pemain dari Timnas Indonesia. Lebih lanjut, mari lupakan sejenak soal naturalisasi Malaysia, karena di bulan ini mereka juga akan menjalani laga uji coba di FIFA Matchday. Lawan yang bakal mereka hadapi adalah Selandia Baru dan India. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan, karena semua pasti mengira Malaysia akan kembali membuat turnamen sendiri dan memilih lawannya sendiri agar bisa kembali mendapatkan trofi. Namun untuk bulan ini, hal seperti itu dipastikan tidak akan dilakukan oleh Malaysia. Jadi itulah cerita di balik kegagalan Malaysia dalam usaha mereka menaturalisasi Matt Dejil, pemain yang saat ini bermain di Liga Belanda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.